semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai acara itu fair, kita ada sedikit ngobrol-ngobrol sama anak kelas 12. Yang pertama tentang apa manfaat dari edu fair ini. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rapriansa. Saya dari kelas 12 IPA 5. Menurut saya, manfaat dari edu fair itu ialah kita dapat mengetahui bahwa nanti setelah lulus dari SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang ini kita akan kemana. Dan kita juga pastikan kita juga pengen banget dapat PTN atau perguruan tinggi negeri yang kita cita-citakan, ya terutama dari UI, UGM atau Unpad. Nah, maksud dari edu fair ini ialah dimana ketika kita tidak masuk PTN nanti, nah ini solusinya kita bisa masuk PTS atau perguruan tinggi swasta, dimana di perguruan tinggi negeri swasta ini juga banyak sekali ada beasiswanya dan ada prodi-prodi yang kita inginkan juga sama, cuman tidak jauh beda dengan PTN yang di Indonesia ini. Mungkin manfaatnya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat ini, Pak. Edu fair ini yang dirasakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulamdi dari kelas 12 IPS 2. Kalau menurut saya dengan adanya edu fair ini kita bisa mengulik banyak hal tentang apa aja sih yang ada di universitas di sini gitu. Jadi di sini kan ada sekitar 16 universitas yang direkomendasikan dari sekolah dan semuanya swasta di sini, dan kita sebelum ke negeri nanti kita bakal ke ini dulu, ke swasta. Udah Pak, cukup dari saya. Dia gimana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana. Jadi manfaat dari edu fair ini kita masih bisa untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kampus-kampus yang ada. Terus bagaimana juga cara agar bisa ke kampus-kampus tersebut gitu, Pak. Ya udah, Pak. Setelah tadi keliling stand, ya, kira-kira ada nggak yang kampus yang cocok, jurusannya pas, segalanya pas? Ya. Oke, ada beberapa dari sekian 16 perguruan tinggi negeri swasta yang hadir di edu fair 2023 ini, yaitu diantaranya ada Untar, Universitas Tarumanegara, dan ada UMT, Universitas Multimedia Telkomsel. Oke. Jadi saya memilih kedua PTS itu ada di dalam prodi yang saya inginkan, yaitu ada teknik sipil dan teknik sipil dan akuntansi. Jadi itu pas banget, dan di situ juga ada biayanya juga nggak terlalu berat. Jadi untuk teman-teman bisa banget buat Biayanya murah gitu, nggak terlalu iya, mahal. biayanya murah. Jadi buat teman-teman, kenapa? Kampusnya nggak terlalu jauh. Tempat kampusnya nggak terlalu jauh. Di Untar itu di Untar di mana sih Untar? Untar di mana? Tangerang. Di Tangerang Kota. Dan kalau UMT di mana? Sama juga. Itu dari ya. Jadi itu bisa PP atau pulang pergi dari rumah kita. Itu aja. Sekian, terima kasih. Hamdi. Tadi setelah keliling stand, kira-kira ada yang pas nggak, cocok nggak, yang sesuai dengan jurusan yang diharapkan? Kalau buat saya kan saya awalnya pengennya ke negeri dulu, Pak. Jadi kalau misalnya tidak masuk negeri, saya pengennya ke BINUS. Karena di situ kuliah hanya 3 tahun dan 1 tahunnya itu nanti kita bisa magang, ntar ditempatin. Kalau nggak, kita bisa ngikutin bisnis sendiri. Dan untuk harganya memang sangat besar sekali. Biaya besar sekali, Pak. Mahal sekali malah. Untuk daftar itu 40 juta, Pak. Gimana? Uang pangkal. Nggak mungkin ke situ. Nggak mungkin. Jadi pilihan kedua paling saya ke Mercu Buana. Ya. Pertimbangannya biaya lebih murah. Biaya lebih murah, dan kalau untuk pelajarannya sama kayak BINUS, Pak. Sama, mirip. Soalnya saya mau ke teknik industri gitu. Dia gimana? Setelah keliling itu ada yang pas nggak?
Kalau menurut Adrian sih yang pas ada, kalau Adrian milih dua kampus. Yang pertama itu UMN sama apa sih satu lagi itu Pinus ya? Binus. Bukan. Unis sama Unis. Ya, sama Unis. Karena apa ya? Ya harganya nggak terlalu mahal sih, Pak, buat ke situ. Cuman kalau UMN masih ragu juga, paling ngambilnya ke Unis. Itu buat cadangan. Biayanya apa nih? Iya, kalau di UMN katanya biaya besar dia, gitu. Cuman kalau Unis ini saya cuman untuk yang kedua doang, pilihan kedua. Ya, pilihan kedua. Soalnya mau ngambil jurusan hukum juga, gitu Pak. Ya. Berikutnya, apa orientasi tujuan rencana ke depan? Lulus SMA 4, udah kuliah, kira pekerjaan apa yang diharapkan? Bergelut dalam bidang apa? Oke. Pastinya buat teman-teman semua, setelah teman-teman lulus dari perkuliahan kan tujuan utamanya adalah bekerja. Jadi tujuan saya bekerja itu yang pertama kan yang penting bisa menghasilkan duit, tetapi dengan cara yang halal. Nah, saya menghasilkan duit itu dengan tujuan yang ada di prodi saya, yaitu adalah teknik sipil. Saya menyukai teknik sipil karena menurut saya teknik sipil ini nggak semuanya diminati oleh orang lain, dan pekerjaannya juga tidak terlalu sulit dan bisa dikerjakan oleh saya sendiri. Untuk setelah lulus nanti saya juga nggak cuman bekerja, mungkin nanti saya akan belajar untuk bisnis, dan untuk bisnis itu untuk ketika saya nanti pensiun dari pekerjaan saya. Nah, jadi intinya saya bekerja keras dari masa muda untuk menggapai cita-cita saya menjadi orang yang sukses. Sekian, terima kasih. Adrian, orientasi tujuan yang diharapkan nanti setelah lulus SMA, lulus kuliah, pekerjaan apa yang diinginkan? Kalau Adrian sih pengennya masuk ke TNI dulu, Pak. Masuk ke TNI dulu. Ya, gitu. Kalau misalnya di TNI nggak diterima, kemungkinan cari pekerjaan buat biaya kuliah biar nggak pakai uang orang tua juga gitu, Pak. Ya. Yang terakhir, bagaimana ini untuk acara ini, apakah dilanjut atau bagaimana? Saran untuk sekolah tentang kegiatan ini, apakah diteruskan tahun berikutnya atau gimana? Ada perbaikan nggak? Dari acara ini sih harus dilanjut sih, Pak, untuk adik-adik kelas yang nanti pengen ke kampus lainnya gitu. Buat perbaikan kayaknya udah pas. Ya. Yang kurang nggak? Saya tambahin, Pak. Yang kurang? UIN nggak ada. Iya, kalau UIN nggak ada. iya. Kalau dari saya ini rata-rata universitasnya umum semua untuk kayak keislaman gitu. Namanya nggak ada. Ya, agamanya nggak ada. Ini Iya kan kan? ada Muhammadiyah, cuman UIN mungkin UIN yang dekat saja pun Serang nggak ada. ya tidak ada. Serang nggak ada. UIN sekarang tidak ada. Jadi ini masih harus dievaluasi lagi buat tahun depan. Jadi buat tahun depan kalau bisa ada perguruan tinggi yang terkenal kayak UGM ataupun UIN yang ada di Serang ataupun yang di Bandung yang di pusatnya. Ya, Udah, terima kasih banyak. sama-sama, Pak. Ya, setelah ngobrol bareng, sehingga apa yang mereka harapkan semoga akan terlaksana. Ya, mereka punya cita-cita yang bagus. Semoga Allah meridhoi rencana mereka. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.